Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Chandra Sostika. Saya dari Prodi Hospar dengan NIM 1919075 kelas 3 PAP 57. Video ini merupakan UTS project untuk mata kuliah Indonesia Indigenous Culinary. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu makanan Nusantara, yaitu sayur lodeh. Sayur lodeh merupakan salah satu makanan Nusantara yang berasal dari Jawa, tepatnya di Provinsi Jakarta, dan ditemukan oleh orang Betawi. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan asal-usul sejarah sayur lodeh, bahan-bahan serta bumbu dan rempah yang digunakan dalam sayur lodeh, dan sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Indonesia. Kita mulai dari sejarahnya. Menurut website Maulan Nusantara, banyak orang yang mengira bahwa sayur lodeh itu berasal dari Jawa karena rasa dan model masaknya yang khas Jawa. Tetapi sebenarnya sayur lodeh itu berasal dari Betawi. Mari kita lihat cerita berikut. Pada masa penyerangan Mataram ke Batavia pada beberapa abad yang lalu, Sultan Agung menggunakan taktik tarik pasukan, artinya menarik pasukan dari berbagai daerah yang dilalui. Beliau mengajak para jawara daerah yang dilalui pasukan untuk bergabung dalam penyerangan ke Batavia, sehingga banyak pasukan yang berasal dari Tegal, Purwokerto, Cilacap, Bandung, Cirebon, Bogor, Betawi, dan lain-lain. Namun, pasukan Hindia memiliki strategi yang jitu, yaitu dengan membakar gudang bahan makanan dan mengancam juru masak untuk tidak membantu Sultan Agung dan pasukannya. Mereka pun dilanda kelaparan karena mereka tidak memiliki bahan makanan, apalagi juru masak. Maka, mereka mendapatkan ide untuk memasak sendiri dengan mencampur sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang mereka dapatkan di sekitar hutan itu. Ternyata, makanan yang dihasilkan dari campuran tersebut memiliki rasa yang enak, dan salah satu prajurit Bandung menanyakan nama dari makanan tersebut. Prajurit Betawi yang memasak masakan tersebut mengatakan, "Terserah lo deh." Tetapi salah satu prajurit Bogor menganggap nama makanan tersebut adalah sayur lodeh. Maka sejak itu hingga saat ini, orang-orang menamakan hidangan tersebut dengan nama sayur lodeh. Sejarahnya cukup unik, bukan? Sekarang kita akan membahas tentang sayur lodeh. Terdapat 3 jenis sayur lodeh yang berbeda di Indonesia, yaitu sayur lodeh Betawi, sayur lodeh Jawa, dan sayur lodeh Sunda. Tetapi yang kita bahas di video ini adalah sayur lodeh Betawi. Bahan utama yang saya gunakan di sayur lodeh Betawi ini adalah jagung manis, terong ungu, wortel, kol, kacang panjang, santan kental dan cair, labu kecil, tempe, dan oyong sebagai tambahan. Dan untuk bumbunya, sayur lodeh Betawi menggunakan garam, kaldu bubuk, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih sebagai bumbu umbi. Kalian juga bisa menambahkan cabai merah atau hijau sebagai bumbu pelengkap. Untuk rempahnya, sayur lodeh Betawi menggunakan kemiri, ketumbar, lada, dan lengkuas. Bahan bumbu dan rempah ini saya dapatkan dari 3 sumber website yang berbeda. Sekarang, kita akan masuk ke karakteristik bumbu yang digunakan dalam sayur lodeh Betawi. Dimulai dari garam. Garam tentunya sudah menjadi bumbu yang wajib bagi masakan ini. Garam berperan dalam memberikan rasa asin serta memberikan cita rasa yang unik kepada makanan. Yang kedua ada gula. Gula berperan dalam memberikan rasa manis serta menjaga sayur lodeh agar lebih tahan lama. Lalu berikutnya adalah kaldu bubuk. Peran kaldu bubuk sebenarnya hampir sama dengan micin, tetapi saya lebih memilih kaldu bubuk karena yang pertama, kaldu bubuk mempunyai rasa gurih yang lebih alami dan lebih sehat dibandingkan micin, karena tidak mengandung penyedap buatan serta tidak menimbulkan efek samping jika digunakan dengan komposisi yang pas. Dan pastikan kaldu bubuk yang digunakan adalah kaldu bubuk alami dan tidak mengandung penyedap buatan. Berikutnya ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih mempunyai peran yang sama, yaitu memberikan dan meningkatkan rasa gurih pada makanan. Sekarang, kita akan masuk ke karakteristik rempah yang ada di dalam sayur lodeh Betawi. Yang pertama, ada kemiri. Kemiri memiliki peran yang sangat penting dalam sayur lodeh Betawi. Kemiri berperan sebagai pengental alami. Artinya, dengan kemiri, maka tekstur kuah yang dihasilkan dari sayur lodeh tidak terlampau encer atau cair. Sama seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri juga berperan dalam menguatkan aroma pada sayur lodeh Betawi, sehingga aroma yang dihasilkan pun menjadi lebih pekat dan lebih kuat.
Dan yang terakhir, kemiri berperan dalam menjaga konsistensi santan agar santan tidak pecah saat dipanaskan. Berikutnya ada ketumbar. Peran ketumbar dalam masakan sayur lodeh adalah memberikan cita rasa yang khas, meningkatkan dan memperkuat aroma, serta memberikan rasa pedas, walaupun tidak sekuat merica. Dan jika digunakan dengan komposisi yang tepat, maka aroma dan rasa yang dihasilkan pun stabil. Dan berikutnya ada lada atau merica. Perannya yang pertama adalah menambahkan rasa pedas atau hangat ke masakan sayur lodeh. Lalu, lada dan merica juga berperan sebagai penyedap alami masakan dan juga menambah aroma yang khas ke sayur lodeh Betawi. Selanjutnya, ada lengkuas. Lengkuas memiliki peran yang cukup penting terutama pada aroma masakan sayur lodeh Betawi ini. Peran lengkuas adalah memberikan rasa khas pedas dan memberikan serta meningkatkan aroma khas yang tajam dan kuat kepada sayur lodeh Betawi. Dan yang terakhir ada daun salam. Daun salam berperan dalam memberikan cita rasa serta menambah aroma masakan menjadi lebih wangi. Sekarang kita akan masuk ke sejarah penyebaran bumbu dan rempah. Kita mulai dari garam. Sekitar abad ke-18, Indonesia sudah memiliki tambak besar penghasil garam di sekitar Madura dan Jawa Timur yang dikuasai oleh orang Tionghoa. Lalu, datanglah penjajahan dari Belanda dan mereka pun mengambil alih tambak garam. Belanda memperluas monopoli garam sampai ke Sumatera dan Kalimantan. Dan datanglah negara Jepang dan mengambil alih tambak setelah Belanda pergi. Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan Indonesia mengambil alih tambak garam dan memperluas produksi garam ke seluruh Indonesia. Lalu, berikutnya ada gula. Siapa sangka, gula yang biasanya kita beli dengan kisaran harga 11.000 per kilogram, ternyata dulu dipanggil dengan sebutan emas putih. Hal ini dikarenakan gula pada saat itu masih dalam tergolong langka dan sulit untuk dibuat. Pada tahun 1500, pedagang dari Portugis membawa tebu dan menyebarkannya hingga ke Jamaika, Kuba, dan sekitarnya. Tidak mau kalah, Belanda pun membangun perkebunan dan pabrik tebu di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada awalnya, produksi gula di Indonesia masih tergolong sulit karena teknologi masih terbatas. Seiring berjalannya waktu, teknologi industri pun semakin efisien dan gula pun dapat diproduksi secara melimpah, terutama di Indonesia. Dan gula pun dapat disebarkan ke seluruh daerah Nusantara. Lalu berikutnya bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih berasal dari Asia Tengah dan penyebarannya pun melalui perdagangan internasional dari Cina dan India ke Indonesia. Sekarang kita akan bahas rempah-rempah. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Hal inilah yang membuat pedagang asing datang ke Indonesia. Dimulai dari kemiri. Menurut rimbakita.com, banyak sumber penelusuran yang mengatakan asal penyebaran kemiri di Indonesia berasal dari Maluku. Seiring waktu, penyebaran kemiri di Indonesia pun semakin meluas dan mencakup daerah Sumatera, Bengkulu, Kalimantan, Jawa Barat, Bali, Lombok, Sulawesi, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketumbar. Ketumbar adalah salah satu rempah-rempah yang berasal dari Eropa Selatan dan Laut Kaspia. Penyebarannya pun juga melalui perdagangan internasional dan dijual sebagai obat-obatan yang dipanggil dengan sebutan Coriandri fructus. Selanjutnya ada lada. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemasok lada terbesar. Indonesia memiliki 4 daerah dengan penghasil lada terbesar, yaitu Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Penyebarannya pun juga melalui perdagangan internasional. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah sayur lodeh menggunakan pewarna alami? Secara aslinya, sayur lodeh tidak menggunakan pewarna alami ataupun pewarna buatan, karena kuah yang dihasilkan dari sayur lodeh berwarna bening keputihan. Tetapi, jika kalian menggunakan cabai merah sebagai bumbu pelengkap, maka hal tersebut akan memengaruhi warna dan rasa yang dihasilkan. Semakin banyak cabai merah yang kalian gunakan, maka rasanya yang dihasilkan pun akan semakin pedas dan warna yang dihasilkan pun akan semakin merah. Di video ini saya tidak membuat tutorial cara masak sayur lodeh. Tetapi jika kalian tertarik untuk memasak sayur lodeh, kalian bisa menonton 2 video ini. Untuk link videonya sudah ada di deskripsi.
Baiklah, sampai sini saja. Pesan saya untuk para penonton adalah negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang unik. Tidak hanya budayanya, tetapi juga masakannya. Dan hal itulah yang harus kita lestarikan. Karena sangat disayangkan jika keberagaman masakan Nusantara hilang di telan zaman. Dengan melestarikan masakan Nusantara, maka kita adalah masyarakat yang cinta akan tanah air dan bangsa. Sekian dari video ini, terima kasih.